Penyeludupan di Indonesia tidak hanya melalui udara, tetapi penyeludupan di Indonesia banyak melalui laut juga. Modus penyeludupan itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan kapal gedung, ada yang menggunakan kapal-kapal kecil, kapal-kapal ya, ada yang menggunakan bahkan kapal-kapal ikan. Untuk mendeteksi kapal-kapal ikan yang membawa barang-barang larangan itu tidak gampang. Tetapi karena kita memiliki koordinasi yang bagus, informasi yang memadai, dan analisa yang cukup, sehingga kemudian menghasilkan informasi-informasi yang akurat untuk dilakukan penindakan. Dan setiap penindakan itu memerlukan kecermatan, sehingga tidak sampai salah kapal yang akan kita tindak. Jadi kita ada target di koordinatnya di 106 derajat, yang east, 5 derajat yang south. Berarti di sebelah barat Pulau Wanara ya? Sebelah barat Pulau Wanara, sekitar 7 mil sebelah barat Pulau Wanara. Pada hari ini kita mendapatkan satu informasi bahwa akan masuk barang narkotik melalui kapal ikan. Kita akan turunkan tim ini sesuai dengan hasil informasi intelijen yang kita dapatkan. Dan kemudian kita minta mereka bergerak sesuai dengan titik koordinat yang kita harapkan dengan menggunakan kapal patroli yang kita miliki untuk bergerak adalah titik itu. Saya minta tim CET, kalau memang di kapal itu ada target apapun itu, apakah itu narkoba, kalian harus temukan itu. Saya minta tim CET jangan pulang dengan tangan kosong. Kalian tidak temukan, periksa lagi, sampai kalian merasa yakin bahwa memang kapal itu clear, bersih. Siap? Siap! Oke, CET, tim 2. CET, tim 2! Bagia, berhenti sekarang. Dan saya Badi, kami akan sana di lambung kanan Anda. Kami mohon untuk memberhentikan kapal. Setelah kita melihat kapal yang ada yang lewat itu, dan kita deteksi bahwa itu sesuai dengan informasi kita dapat, kita melakukan pendekatan, kita memberikan sinyal agar kapal itu berhenti, dan kita akan melakukan pemeriksaan. Seluruh ABK, kumpul di depan. Cukup 2 orang aja, bawa senjata ya. 1, yang lainnya nyerbu. Oh ya, aman ya. Aman. Jangan bergerak. Anda sudah lumpuh. Lutut. Siap kita ke bawah nih, ya ke bawah. Jangan bergerak. Udah bergerak. Berputar. Diri, jangan bergerak. Berputar. Berputar lagi. Silakan. Amankan. Siapa? Yo, oke. Jatuhkan. Oke. Woi, sini 2 orang, Oke. 2 orang bantu depan. Woi, ini 2 orang. Apa kalian cari gue? Hah? Apa kalian cari? TPP. Aduh. Haram bagi kami TPP. Cari yang ada. Kalau ada Kalian bergerak, kami lompongkan. Ikuti. Jalan ke depan, jalan ke haluan. Berjalan ke haluan. Jangan melawan. Kalian melawan, kami lompongkan. Oke. Dengar, kalian melawan, kami lompongkan.
kru kapal yang ada di ruang kemudi tetap bertahan bahwa mereka tidak mendeteksi. Tetapi keyakinan kami, berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwa di kapal itu memang memuat barang yang dilarang. Maka kemudian kami yakinkan, diamankan orang itu, dan sebagian tim langsung melakukan pemeriksaan. Center. Mas, mas. Setelah barang bukti kita dapatkan, kita amankan barangnya, kita kemudian amankan tersangka-tersangka yang di atas kapal itu untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga tidak dapatkan leader atau tersangka sebenarnya siapa. Apakah memang benar hanya kru ini saja, ataukah ada orang di balik layar ini semuanya. Kamu yang buang. Ya, tunggu sebentar. Ini Pausen lah. Siapa namanya? Pausen. Satu Pausen. Salah, bukan. Bukan. Kamu masih pakai mak. Saya masih bisa. Saya bisa kasih uang bisa. Saya masih gaji bisa. Orang tua juga bisa. Bukan orang satu. Nggak boleh dibayar, dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali teman-teman kelas 61 pajak ya. Pada pertemuan hari ini di RPS ke-10 atau PJJ ke-10 mata kuliah organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nah, gimana nih teman-teman? KTTA-nya sudah selesai? Ya, sudah ada hasilnya beberapa, kayaknya hari ini atau besok ya terakhir ya untuk pengumuman penilaiannya. Mudah-mudahan semuanya lancar, walaupun nanti akan ada sedikit saya akan tambahkan mengenai apa yang sedang terjadi karena memang sedang ada sedikit isu ya di lingkup dosen ya, dan saya juga kaget karena mungkin mudah-mudahan bukan mahasiswa yang saya ampuh gitu ya, tapi kalaupun mahasiswa yang saya ampuh nanti kita akan coba bahas. Nah, hari ini sesuai dengan RPS kita akan belajar kembali mengenai organisasi dan tata kerja di lingkup unit eselon 1 Kementerian Keuangan. Ya, teman-teman sudah yang kelompok kemarin, hari ini akan coba untuk menyampaikan hasil pekerjaannya berupa video penugasan mengenai pengantar dari profil unit eselon 1-nya. Nah, silakan kalau begitu kita mulai saja langsung tanpa memperpanjang waktu, yaitu yang pertama saya mungkin ke DJKN dulu ya, teman-teman, Dirjen Kekayaan Negara. Silakan, kelompok dari DJKN, kita berikan tepuk tangan untuk videonya dapat ditampilkan ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Kekayaan negara kita salah satunya dapat dilihat dari besarnya nilai aset negara. Aset negara kita berasal dari pajak, PNBP, hibah, kontrak, undang-undang, bahkan berasal dari pembiayaan negara. Menjaga dan mengelola aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia tidaklah mudah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara hadir sebagai unit pengelola aset negara yang bertugas memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara tertib dan akuntabel. Berdiri kokoh di tengah keramaian ibu kota,
Kantor pusat DJKN terletak di Gedung Syafruddin Prawira Negara, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. DJKN sebagai unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan fungsi kekayaan negara, DJKN juga melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi DJKN, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang saat ini tengah dijabat oleh Bapak Rionat Silaban dan dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, 7 Direktur, 3 tenaga pengkaji, 17 kepala kantor wilayah, dan 71 kepala KPKNL. Ketujuh direktorat di DJKN terbagi menjadi Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Penilaian, dan Direktorat Lelang, serta Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sedangkan ketiga tenaga pengkaji terbagi menjadi tenaga pengkaji optimalisasi kekayaan negara, tenaga pengkaji restrukturisasi, privatisasi dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan, serta tenaga pengkaji harmonisasi kebijakan. Kantor operasional atau unit kerja vertikal di lingkungan DJKN terdiri atas kantor wilayah atau Kanwil, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Kantor wilayah bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kepala Kantor Wilayah DJKN membawahi bagian umum, bidang pengelolaan kekayaan negara, bidang penilaian, bidang piutang negara, bidang lelang, bidang kepatuhan internal hukum dan informasi, kelompok jabatan fungsional, dan KPKNL. KPKNL bertugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Kepala KPKNL membawahi subbagian umum, seksi pengelolaan kekayaan negara, seksi pelayanan penilaian, seksi piutang negara, seksi pelayanan lelang, seksi hukum dan informasi, seksi kepatuhan internal, dan kelompok jabatan fungsional. Selain itu, di lingkungan DJKN juga terdapat satu badan layanan umum, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara. LMAN merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Pandemi COVID-19 tidak menghambat kinerja DJKN dalam menunjang layanan serta transparansi kepada masyarakat. DJKN terus melayani dan mempublikasikan berbagai informasi melalui media sosial yang dimiliki DJKN, antara lain Instagram @ditjenkn, Twitter @ditjenkn, call center Halo DJKN, Facebook Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kanal YouTube DJKN, dan website DJKN. DJKN, terus optimalkan aset negara demi kemakmuran bersama. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya. Videonya sangat bagus sekali dan saya juga nggak ngeduga kalian udah juga bisa bahas L1 ya, salah satu BLU yang cukup terkemuka dari DJKN. Silakan kalau begitu. Ini kelompoknya ada Yusril ya, Bakti dan Dia. Silakan secara umum disampaikan mengenai fungsi nih DJKN dan juga dia punya unit-unit vertikal. Silakan coba. Jadi Pak, untuk tugas dan fungsinya itu DJKN mengurusi barang milik negara, piutang negara, lelang, kekayaan negara dipisahkan, dan kekayaan negara lain-lain.
Sedangkan di DJKN sendiri ada 8 eselon 2, terdiri Apa dari saja tadi coba sekretariat yang eh, mengurusi sebentar. administrasi di Yes. lingkungan DJKN. Lalu ada Suara Direktorat saya BMN, terdengar Barang nggak Milik ya? Negara, itu yang mengurusi barang. Iya, Pak. Terdengar ya suara saya, teman-teman? Cukup jelas Suara atau saya gimana? masih bisa didengar nggak, Pak? Iya, enggak, maksudnya sorry, saya potong dulu. Maksudnya tadi ya mengenai tugasnya Dias ya. Apa saja tadi tugasnya untuk DJKN sendiri? Kan dia perumusan dan pelaksanaan kebijakan di beberapa bidang, kan? Bidangnya itu antara lain barang milik negara, ya bidang BMN 1, lelang, lelang tuh turun sebenarnya ya. Utamanya itu BMN, kemudian lelang, ya kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain. BMN, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, kemudian turun ke lelang. Sebelum ke lelang ada fungsi apa? Penilaian. Penilaian. Piutang. Ya, yang keempat, yang keenam adalah piutang negara. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, fungsinya ini sangat spesifik ya, teman-teman. Ya, fungsinya dia itu adalah fungsi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku apa? Ini ada di Hukum Keuangan Negara sebetulnya, ya kan? Fungsi-fungsi atau tugas DJKN dalam perumusan dan pelaksanaan di bidang BMN, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian piutang negara dan lelang ini adalah fungsi Menteri Keuangan sebagai apa? Sebagai bendahara umum negara. Sebagai bendahara, dia bertugas untuk pastinya mengelola barang-barang milik negara. BMN itu jelas ya, teman-teman. Jadi mulai semua hasil pengadaan, inventarisasi barang modal, barang konsumsi yang ada di setiap KL atau diakui kepemilikannya legalitasnya oleh negara, maka dia disebut dengan barang milik negara. Kemudian kekayaan negara dipisahkan ini apa sih? Apa sih jenisnya kekayaan negara dipisahkan ini secara garis besar? Kelompok penyaji. Salah satunya itu BUMN, Pak, seperti PT misalnya Pertamina, PLN gitu. Iya, kekayaan negara dipisahkan adalah kekayaan negara yang dihasilkan dari badan-badan usahanya. Bisa melalui penyertaan modal, bisa melalui penanaman modal, ataupun PMN pada BU, BUMN, dan BUMD negara kita. Nah, kalau kekayaan negara lain-lain, negara kita ya tadi di video kalian bilang bahwa memang DJKN itu adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu orang paling kaya di Indonesia versi Bu Menteri karena begitu banyak kekayaannya, termasuk juga punya kekayaan negara lain-lain. Nah, kekayaan negara lain-lain ini apa maksudnya? Mungkin di sektor barang milik negara, sektor hulu minyak dan gas bumi mungkin salah satunya. Ya, itu satu, ya itu sektor khusus mengenai migas ya. Kemudian ada juga misalnya barang rampasan negara, barang hasil dari putusan pengadilan yang tetap yang diakibatkan menjadi kekayaan negara, itu semua adalah kekayaan negara lain-lain ya. Termasuk juga barang-barang yang dikhususkan ataupun hasil dari hibah pemerintah, itu juga kekayaan negara lain. Kemudian dia juga melaksanakan fungsi lainnya ya, teman-teman, yang berhubungan dalam rangka pengelolaan BMN tersebut ya, penilaian, kemudian piutang negara. Banyak yang berhutang sama kita ya, sama negara, terutama dari BUMN ya, kemudian dari swasta juga ada ya, kemudian melakukan salah satu kegiatan dalam rangka optimalisasi dan juga penyerahan begitu ya aset-aset tanggungan yang kita kenal dengan istilahnya adalah auction ataupun lelang, ya kan? Nah, kemudian dalam melaksanakan, jadi fungsinya itu memang benar-benar sangat spesifik ya JKN itu. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa dia punya berapa unit eselon 2 di lingkup kantor pusatnya? Ada 8. Ada 8, mulai dari Sesdirjen, ini seperti yang sudah saya sampaikan, setiap unit eselon 1 itu pasti memiliki Sesdirjennya atau ses badannya, ya kan? Nah, kemudian dia punya direktorat apa saja?
Direktorat apa saja? Direktorat BMN, Pak. Ya, BMN. Direktorat BMN itu dibagi berdasarkan Maksudnya Pak berdasarkan? kan kamu baca kan struktur organisasinya, iya kan? Dia punya berdasarkannya itu dia baginya tuh langsung gampang karena tugasnya sama semua. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan itu kan ada BMN 1A, 1B, 1C gitu kan? Iya nggak sih? Baca nggak struktur organisasinya? Kelompok penyaji. Siapa aja sini? Bakti, Yusril mana suaranya? Saya belum dengar sama sekali. Baik, Pak. Ya. Gimana ini? Kan tadi kan ada nih, kan ada BMN itu kan ada dia ngurusin sama subdirektorat BMN 1, BMN 2, BM 3, BM 4 itu dibagi berdasarkan jenis kementerian atau lembaga yang ditanganinya gitu loh. Ya, misalnya BMN 1 itu kementerian apa saja sih BMN yang diurusi oleh direktorat BMN ini. Paham ya maksudnya teman-teman? Karena nanti sama semua. Iya kan? Turun lagi, apalagi DKND, kekayaan negara dipisahkan sama dia 1A, 1B, 1C. Pembagiannya hanya pada ya jenis-jenis KL ataupun jenis-jenis kekayaan negaranya saja yang dipisahkan, gitu ya. Nah, kemudian juga sampai ke penilaian, ada penilaian properti. Nah, ini anak-anak penilai lah yang paling paham gitu ya, penilaian properti, kemudian penilaian bisnis, penilaian pemerintah. Nah, ini ada satu direktoratnya. Dia juga punya direktorat lelang yang dibagi struktur organisasinya, nih eselon 3 ke bawahnya itu adalah subdirektorat bina lelang. Bina lelang 1A, 1B ya. Ini direktorat lelang. Dia dibantu juga oleh Direktorat Hukum dan Humas dalam rangka perumusan kebijakan hukum dan juga ada pengurusan peraturan, harmonisasi peraturan dan juga melakukan seksi hubungan masyarakat, yaitu komunikasi publik, layanan informasi, dan dokumentasi. Dipahami ya, teman-teman ya, mengenai kantor pusatnya dari DJKN. Nah, kemudian turun dia punya unit vertikal, ya kan? Unit vertikalnya itu di JKN sama seperti yang ada nanti mirip di DJP, levelnya Kanwil, ya Kanwil DJKN dia ini bertanggung jawab untuk wilayah-wilayah vertikal tertentu. Nah, kemudian untuk Kanwil DJKN sendiri ini ada di setiap provinsi atau gimana, kelompok penyaji? Nggak di setiap provinsi sih Pak, jadi ada yang digabung gitu Pak. Ya, ada yang digabung, ada yang tidak ada, gitu kan. Nah, untuk Kanwil sendiri, karena levelnya ini adalah eselon 2, dia tentunya memiliki beberapa bidang-bidang yang sebenarnya kalau kalian lihat, bidang-bidangnya ini sebenarnya bidang yang tadi saya sampaikan. Kalau kalian paham fungsi dari DJKN, maka bidangnya itu akan persis. Jadi mulai dari bidang pengelolaan kekayaan negara. Nah, ini di dalamnya tentu saja ada tentang BMN, kemudian juga ada tentang KND, kekayaan negara dipisahkan, dan KNL, kekayaan negara lain. Kemudian ada bidang penilaian, bidang piutang, dan juga bidang lelang. Ya kan? Kemudian ada bagian tambahannya seperti biasa dalam rangka mendukung perkantoran ya di setiap unit eselon 2 di Kementerian Keuangan itu selalu ada level eselon 3-nya bagian umum dan ditambahkan bidang kepatuhan internal yang biasanya dicampur-campur tuh. Ada bidang hukumnya ya kan, kalau untuk DJKN dia tambahin ada bantuan hukum atau advokasi dan juga ada seksi informasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dari sebuah Kanwil. Dan kemudian di bawah Kanwil seperti yang kita sudah tahu bahwa Dirjen Kekayaan Negara ini memiliki unit vertikal eselon 3-nya ya teman-teman, yaitu KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang secara teknis ya dia secara teknis bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian dalam pelayanan kekayaan negara dan lelang pada lingkup
ya, lingkup-lingkup wilayah di bawah kanwil tersebut. Jadi pelaksanaan lelangnya itu kalau untuk kanwil dia tidak melaksanakan lelang ya teman-teman, tapi yang melaksanakan lelang adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sendiri. Dipahami ya, sedangkan bidang lelang yang ada di kanwil dia hanya melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan lelang. Oke, kita turun ke KPKNL. Nah, KPKNL ini levelnya adalah kepala kantor, eselon 3 pastinya. Setiap kepala kantor memiliki beberapa seksi ataupun kepala seksi yang jabatannya adalah eselon 4. Nah, kalau Anda lihat kembali sama seperti yang saya bilang dengan kanwilnya dia sama. Seksi pengelolaan kekayaan negara, seksi pelayanan penilaian, seksi piutang, kemudian pelayanan lelang ya, hukum dan namanya pelayanan ya, kantor pelayanan, maka seksinya adalah seksi pelayanan, jadi melayani lelang, melayani penilaian, kemudian dibantu oleh dua seksi tambahan, dua seksi tambahan dan satu subak ya, umum, hukum informasi dan kepatuhan internal untuk mendukung tugas dan fungsi seorang atau sebuah KPKNL. Dipahami ya teman-teman untuk DJKN ini secara garis besar fungsi turunannya dia benar-benar nomenklaturnya pun sama dari mulai direktoratnya sampai dengan KPKNL di level eselon 3 tadi. Nah, ini wilayah kerja DJKN dengan total kurang lebih 4.500 ya pegawai DJKN itu tersebar di beberapa kantor-kantor wilayah ya, memang tidak di setiap provinsi ada, tetapi dia itu bisa bergabung wilayahnya karena disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaksanaan tugas dan fungsi kantor vertikal tersebut. Jadi kayak misalnya yang banyak itu ada di Sumatera Utara gitu kan, karena memang banyak sekali aset kita di sana. Jadi ada kanwilnya, kemudian KPKNL-nya ada 4, ada di Medan, Pematang Siantar, Kisaran dan juga Padang Sidempuan. Nanti kita juga temui banyak itu di Jakarta ya. Jakarta itu KPKNL-nya ada sampai 5, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Jakarta 4, dan Jakarta 5. Nah, ini tugas-tugasnya nanti juga berbeda berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara yang diurusi oleh kanwil tersebut ya. Itu tadi di Jawa, di Kalimantan, kemudian di Bali, di Sulawesi juga banyak KPKNL termasuk sampai ke Papua dan juga Maluku. Dipahami teman-teman untuk DJKN ini. Nah, tadi juga ada sekilas sedikit dibahas mengenai Elman. Nah, Elman itu apa sih sebenarnya? Silakan kelompok penyaji. Elman itu badan layanan umum Pak, yang non eselon. Ya, terus gimana? Coba digambarkannya lebih deskriptif gitu loh, Dias. Kamu kan bagus UTS-nya. Coba digambarkan nih. Dia mengurusi aset ada seperti ruko, terus bangunan biar bisa pokoknya membantu DJKN gitu Pak, buat mengurusi aset-aset yang tidak ada di lingkup DJKN. Iya, apa sih yang dimaksud dengan BLU? Kenapa mesti ada BLU gitu loh? Itu aja dulu. Ini basic semester 1 nih, bagaimana kalian bisa menggambarkan, oke, setiap kementerian di unit, kemarin kita udah belajar ya, DJPB itu punya BLU-nya sendiri, ya kan? Ada yang namanya PIP, di sana Pusat Investasi Pemerintah. Nah, kemudian ini di DJKN dia punya nih, baru nih. Elman ini terkenal loh, teman-teman, fungsinya besar sekali, ya kan? Sangat strategis. Nah, digambarkan dulu sebenarnya BLU itu kenapa dia menjadi unit eselon dan kenapa dia namanya BLU. Silakan. Kalau izin menjawab, Pak. Kalau BLU itu sendiri kan tugasnya itu untuk memberikan pelayanan atau baik itu bidang jasa maupun barang gitu, Pak. Tanpa mengutamakan keuntungan. Jadi menurut
kelompok kami Elman ini dibuat untuk apa? Mengurusi terkait dengan kekayaan negara gitu, Pak. Untuk sebagai apa? Instansi yang mengelola kekayaan negara tersebut. Bedanya dengan tadi ada Kanwil, ada KPKNL tadi apa? Mungkin kalau dari strukturnya kalau Elman ini dia non eselon gitu, Pak. Kalau misalnya kayak Kanwil sama KPNL tadi kan Ya. Ya, oke, satu. Maksudnya ya sudah pasti yang namanya BLU itu dia pasti unit non eselon. Walaupun memang nanti kita akan lihat lagi jabatan-jabatannya itu nanti disamakan dengan eselon-eselon tertentu. Maksudnya setiap BLU itu, teman-teman, kalau kita kenal yang namanya BLU, Badan Layanan Umum, itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk dalam rangka penugasan khusus oleh menteri tersebut. Nah, khusus untuk Elman, dengan dia itu disebut dengan Special Mission Vehicle ataupun unit kendaraan spesial, yang artinya dia melaksanakan pasti misi khusus. Itulah kenapa kita sampai bentuk BLU. Kenapa? Karena ketika membentuk sebuah BLU, dia dapat menerapkan prinsip-prinsip Badan Layanan Umum. Salah satunya adalah prinsip mengenai target dan juga prinsip mengenai prinsip dan standar biaya. Misalnya BLU itu sama, universitas, ya, puskesmas, ya, kampus PKN STAN, itu adalah sebuah BLU. Artinya dia punya mission yang special, ya, sebagai SMV. Kalau kita kenal itu ada Special Mission Vehicle, unit, ya, yang kemudian dapat menerapkan prinsip BLU. Artinya apa? Artinya dia memiliki target yang sangat spesifik, gitu ya, mengenai Elman. Nah, Anda harus paham, teman-teman, organisasi tata kerja Elman ini sangat strategis karena fungsinya ini baru ya, Elman ini baru tahun 2016 ya. Fungsinya dia itu sangat strategis saat ini sebagai yang pertama dia adalah properti manajemennya pemerintah. Kemudian kedua, dia bisa memberikan jasa-jasa tertentu, jasa konsultasi, ya. Jadi setiap kementerian lembaga, misalnya ada pemerintah daerah Sulawesi Selatan, dia punya aset-aset idle. Misalnya ada rumah dinas yang nganggur, ada ruang gedung yang nganggur gitu. Nah, dia bisa meminta jasa konsultasi Elman untuk memberikan feasibility studies. Paham nggak maksudnya? Jadi, gedung yang ada di Sulawesi Selatan tadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai apa? Paham ya? Jadi sebagai property management, fungsi property management, kemudian property manager, kemudian memberikan jasa-jasa tertentu, yaitu jasa konsultasi, advisory, riset, dan lain-lain. Dan yang terakhir, fungsi yang paling strategis saat ini yang baru dikelola oleh Elman adalah sebagai land bank pemerintah. Nah, ini adalah isu yang sangat strategis. Jadi dalam melakukan pendanaan lahan. Jadi land bank ini adalah salah satu yang ya mungkin sangat strategis ya dalam manajemen pertanahan kalau kita bicara tentang properti. Jadi pemerintah itu mengambil fungsi sebagai seorang land bank, bank tanah. Ya, jadi ini khusus tugas yang diberikan kepada Elman dalam rangka menunjang proyek strategis nasional. Jadi misalnya pembangunan jalan tol itu, ya kan? Nah, pemerintah ini harus bisa memikirkan alokasi anggarannya terlebih dahulu terhadap jalan tol mana yang akan dilakukan pembelian. Nah, fungsi Elman ini sangat sekali karena dia memiliki target untuk dapat melakukan realisasi terhadap pembayaran lahan tersebut. Jadi nggak ada istilahnya proyek strategis nasional itu terhambat gara-gara lahannya belum dibayar. Itu dia pendanaan ini juga ada dana talangan. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya badan usaha jalan tol itu udah bayar dulu, atau BUMN itu misalnya Hutama Karya itu sudah melunasi dulu pembayaran kepada masyarakat berkaitan dengan pembebasan lahan untuk membangun jalan tol, membangun bendungan dan pelabuhan misalnya. Nah, fungsi Elman adalah melakukan ganti terhadap dana talangan yang sudah dilakukan tersebut ataupun pembayaran langsung. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau ditanya mengenai Elman ini, Anda bisa jawab bahwa banyak sekali yang sudah
dilakukan oleh ini berkaitan dengan proyek strategis nasional. Realisasinya sangat besar, ya 76 triliun dari tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021. Ini adalah dan perluasan lahan, ya, perluasan jalan tol, dan juga tadi ya properti. Saya ingin tunjukkan sedikit ya beberapa aset-aset negara kita. Nah ini teman-teman, Anda bisa lihat optimalisasi aset kelolaan Elman. Jadi negara itu punya banyak aset, teman-teman. Gak usah yang gede-gede kayak misalnya apartemen ataupun gedung. Nah ini kayak Puri Casablanca apartemen di Jakarta Selatan ini kosong, punya pemerintah, kemudian dikelola oleh Elman menjadi aset yang dapat disewakan atau dijual, ya. Rata-rata sebenarnya disewa kelola, ya, juga dipakai oleh pihak swasta maupun pihak BUMN. Jadi ini adalah bentuk optimalisasi aset-aset kelolaan milik Elman, ya, pembuatan gedung, optimalisasi gedung gitu ya. Nah, ini contoh ekstrimnya. Ini ada satu gedung di Cikini, dulu tidak dihuni selama 12 tahun, teman-teman. Jadi basementnya itu dipakai sebagai tambak lele, kemudian depannya dijual sebagai lapak pecel lele. Jadi gedung pemerintah itu diakuisisi sama pihak tidak bertanggung jawab selama 12 tahun, dipakai buat jualan pecel lele, basementnya pun dipakai sebagai tambak pecel lele. Anda bisa bayangkan, gitu ya, karena memang gedungnya tidak diurusi, jadi dipakai orang. Nah itu memang kondisi yang sangat lumrah kita lihat, kalau ada gedung nganggur pasti dipakai oleh orang. Nah kemudian dengan optimalisasi aset kelolaan Elman ini, kita bisa lihat sekarang gedungnya sudah disulap, bahkan sudah digunakan saat ini oleh BLU lainnya, yaitu LPDP yang ada di bawah Sekretariat Jenderal, dipakai menjadi gedung LPDP. Cukup komprehensif gitu loh, menjelaskan tentang struktur organisasi. Jadi dia Elmana, pegawainya kalau untuk BLU, teman-teman tuh jangan heran kalau kalian lihat pegawainya itu ada pegawai dari Kementerian Keuangan dan ada juga pegawai yang non PNS. Bisa saja, karena dia BLU gitu loh. Jadi ada beberapa ketentuan mengenai hal itu. Cukup, silakan ada pertanyaan mengenai DJKN? Cukup ya? Jelas ya untuk DJKN? Oke, baik. Selanjutnya silakan untuk DJPK. Halo guys, balik lagi nih dengan kita Trio Wek Wek. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan nih guys kepada kalian semua tentang apa sih itu DJPK. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih singkatan dari DJPK itu apaan sih? DJPK adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nih guys. Nah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ini adalah sebuah eselon 1 di bawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan nih guys. DJPK itu sendiri beralamat di kantor pusat Jalan Dr. Wahidin nomor 1, Gedung Radius Prawiro, lantai 9, Jakarta Pusat loh guys. Setelah kita mengetahui apa itu DJPK, tentunya kita harus mengetahui apa sih visi dan misi daripada DJPK itu sendiri nih. Visinya adalah berikut adalah visi dan misi dari perontaan. Visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Don't play bosku. Eits, sorry. Kayaknya salah visi nih. Oke, serius ya. Visinya adalah
untuk menjadi pengelola hubungan fiskal pusat dan daerah yang berkelas dunia yang adil dan transparan loh. Lalu, untuk menunjang visi tersebut dan untuk mewujudkannya, DJPK melakukan beberapa misi nih. Ada 4 misi nih guys. Yang pertama, mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah nih guys. Kalian tahu nggak sih, berdasarkan PMK 217 tahun 2018 tentang OTK Kementerian Keuangan, dijelaskan kalau DJPK punya tugas pokok dan fungsi loh guys. Mulai dari tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK punya fungsi-fungsi utama juga loh guys, yaitu yang pertama, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Lalu, melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Lalu, melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang semuanya termasuk dalam bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, serta pajak daerah dan retribusi daerah loh. Selain itu juga, fungsi pelaksanaan administrasi DJPK dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan juga nggak kalah penting dari fungsi-fungsi lainnya. Kalian tahu nggak sih teman-teman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai 1 sekretariat dan 4 direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi di dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Di dalam sekretariat tersebut masih dibagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Selain sekretariat, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga terdapat 4 direktorat eselon 2. Direktorat yang pertama yaitu Direktorat Dana Transfer Umum, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer umum. Direktorat yang kedua yaitu Direktorat Dana Transfer Khusus. Direktorat ini mempunyai tugas yang mirip dengan Direktorat Dana Transfer Umum ya teman-teman, akan tetapi dengan objek tugas pada dana transfer khusus sesuai dengan namanya. Direktorat yang ketiga yaitu Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian melakukan pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer. Direktorat yang keempat yaitu Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, yang punya tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penyelenggaraan sistem teknologi dan penyajian informasi keuangan daerah. Sama seperti sekretariat ya teman-teman, di tiap-tiap Direktorat Eselon 2 di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga masih dibagi ke beberapa bagian, akan tetapi namanya menjadi subdit atau subdirektorat ya teman-teman. Menurut Biro SDM Kementerian Keuangan, per 1 Juli 2021, pegawai dari DJPK mencapai 546 orang loh, yang seluruhnya menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme. Lalu, masyarakat sebagai stakeholder dapat mengakses informasi terkait transfer ke daerah dan dana desa. Bisa melalui website di www.djpk.kemenq.go.id atau juga dapat melalui call center di 150420 atau bisa juga melalui video conference yang disediakan oleh DJPK. Bisa juga melalui email nih di callcenter.djpk@kemenq.go.id atau melalui WhatsApp di 0811 150 4207. Dan yang gak kalah pentingnya nih guys, semua pelayanan yang disediakan oleh DJPK tidak dipungut biaya alias gratis.
Nah, udah pada paham kan apa itu DJPK? Oke, kalau gitu sekian dulu yang dapat Trio Wek-Wek sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemerataan dana untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya. Ini eh, apa? Visi foya ya. Ya. Oke. Ya, ini si bungsu ya. Kalau kita kenal DJPK ini bungsu kecil gitu ya, tapi fungsinya besar, kecil-kecil cabai rawit. Bayangkan satu unit eselon 1 dia nggak nyampe berapa tadi pegawainya, Roy? Nggak nyampe 500 ya. Kalau nggak salah. Jadi sangat kecil untuk level eselon 1, tapi fungsinya sangat besar. Nah, saya bisa cerita bahwa perjalanan sejarah di JPK ini panjang sebetulnya, karena fungsinya dulu itu diambil oleh fungsinya itu sebelumnya dilaksanakan oleh DJA. Kemudian ini kalau nggak salah sekitar tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2007 kemudian DJA dan DJPK kemudian dipisahkan. DJPK dari 2004 sebetulnya, kemudian 2007 mengalami reorganisasi sehingga berdiri sendiri sebagai unit eselon 1 ya. Nah, kemudian DJPK tadi sudah disampaikan silakan Bapak menjadi fungsinya kan tadi udah jelas ya, dalam rangka kenapa sih ada sebuah perimbangan keuangan, itu karena adanya kewenangan otonom yang diberikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Nah, pemerintah kemudian membaginya, ya kan, membagi ada beberapa jenis dana perimbangan ataupun dana transfer kepada pemerintah daerah. Ya kan, kemudian diwujudkan ataupun dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, kemudian diberikan tugasnya itu dilaksanakan oleh satu direktur jenderal yang namanya adalah Dirjen Perimbangan Keuangan. Dari sisi kalau kita bicara organisasi ataupun tata kerjanya mereka, kalau kita bisa lihat ini DJPK ini salah satu bahkan mungkin bukan salah satu ya, satu-satunya dirjen di Kementerian Keuangan yang hanya punya 5 direktorat saja. Apa saja direktorat tersebut, kelompok penyaji? Izin menjawab, Pak. Ada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, lalu ada Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Teknis, Transfer, dan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Ya, kan? Jadi cuma 5, 1 sekretariat dan 4 direktorat. Kalau lihat dari fungsinya, Nabil ya, kalau yang 2 ini, yang sebelah kiri warna biru ini, Direktorat Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus ini, mereka apa? Maksudnya dia seperti apa sih fungsinya? Kalau lihat dari strukturnya? Fungsinya tentu saja untuk melakukan transfer ya Pak, pada ya seperti dana transfer umum itu kan dana alokasi umum, transfer seperti itu yang termasuk ke dalam perimbangan keuangan yang menjadi penerimaan daerah masing-masing daerahnya Pak. Juga untuk Direktorat Dana Transfer Khusus berarti dana alokasi khususnya Pak. Iya, jadi memang ini core bisnis dari DJPK ini dilaksanakan oleh 2 direktorat ini ya. Dana transfer umum ini berkaitan dengan dana-dana yang sifatnya adalah dana transfer umum seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain dana alokasi umum, dana desa, dana bagi hasil ya, dan dana insentif daerah dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan yang diberikan kepada beberapa pemerintah daerah ataupun provinsi ya. Kemudian kalau transfer khusus, dia ini dana-dana alokasi khusus. Kan ada ya DAK khusus. Misalnya adalah DAK fisik, DAK non fisik, ya kan. Kemudian ada hibah daerah. Nah, kemudian dua direktorat yang sebelah kanannya, kalau teman-teman bisa lihat, dia punya Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer. Ya kan, ini teknisnya. Kapasitas dan pelaksanaan transfer ini dari mulai dia mengembangkan potensi, pengawasan, pembiayaan dan penataan, kemudian peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah, sifatnya adalah supporting.
ya kapasitas, dan juga dalam rangka teknis pelaksanaan transfernya. Jadi misalnya masalah sistem akuntansinya, bagaimana bendahara itu bisa melakukan proses transfer atau penerimaan bagi DAK tersebut, ya pelaporannya juga, dan technically tentang penyaluran dana transfernya dilaksanakan oleh Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer. Kalau dua direktorat tadi lebih kaitannya tentang norma, kemudian kebijakan, kemudian alokasi secara lebih berkaitan dengan kebijakan. Nah, kemudian yang sebelah paling kanan itu juga adalah Direktorat Supporting, ya, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi. Jadi setelah dilakukan proses transfer dana perimbangan tersebut, tentunya ada evaluasi yang dilakukan. Jadi ada pengawasan di sana, evaluasi pengelolaan dana transfer, pengelolaan keuangan daerah itu semuanya dikelola oleh direktorat ini. Jadi udah benar belum sih pengelolaan keuangan daerah? Nah, makanya nanti pasti yang bertugas di Badan Pengelola Keuangan Daerah pasti akan sering relate dengan DJPK khususnya pada direktorat ini, dan dia dibantu juga oleh subdit sistem informasi. Ya, kita tahu bahwa pengelolaan dan pengembangan IT tentunya menjadi hal yang sangat essential. Jadi pastinya ada subdit mengenai pengembangan aplikasinya, kemudian data, ya, infrastruktur dan operasional dari teknologi informasi. Kira-kira gitu. Kalau sesnya sudah pasti untuk mendukung dan melaksanakan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan tugas dari dirjen tersebut. Jadi udah pasti tuh ada CANQ-nya, ada SDM-nya, ada umumnya, ya kan, ada KI, kepatuhan internal, dan juga ada harmonisasi kebijakan dan kehumasan. Kira-kira seperti itu. Ya, ada pertanyaan berkaitan dengan DJPK ini? Saya rasa gampang ya. Untuk DJPK ini, karena memang kecil, cuma 4 direktorat, 1 ses, Anda bisa paham dengan sangat mudah. Cukup untuk DJPK? Oke, tidak ada pertanyaan, baik kita lanjutkan ke yang ketiga mungkin. Nah, ini BKF, ya, Badan Kebijakan Fiskal. Silakan. Pembangunan merupakan aspek penting dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa, disusunlah kebijakan fiskal. Disinilah peran Badan Kebijakan Fiskal dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akan dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 1, Jakarta Pusat. Badan Kebijakan Fiskal menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan beberapa fungsi, yaitu penyusunan kebijakan teknis, rencana program analisis, dan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional, pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal dan sektor keuangan, pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional, pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Badan Kebijakan Fiskal dipimpin oleh seorang kepala badan yang bernama Bapak Febrio Nathan Kajaribu. Saat ini, BKF memiliki 7 unit eselon 2. Pertama, Sekretariat Badan yang dipimpin oleh Sekretaris Badan yaitu Ibu Ayu Sukorini. Kedua, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara yang dipimpin oleh Ibu Pande Putu Oka Kusumawardani. Ketiga, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipimpin oleh Bapak Ubaidi Sokeh Hamidi. Keempat,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro yang dipimpin oleh Bapak Hidayat Amir. Kelima, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Bapak Adi Budiarso. Keenam, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral yang dipimpin oleh Ibu Dian Lestari. Ketujuh, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral yang dipimpin oleh Ibu Dian Lestari. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan organisasi BKF menjadi lebih fleksibel dengan adanya sistem pola kerja yang baru, seperti kebijakan work from home dan flexible working hour. Layanan publik yang disediakan secara tatap muka dialihkan menjadi layanan secara digital dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Masyarakat dapat mengakses layanan BKF melalui call center dengan nomor 021 3483 3486, email pada alamat humas.bkf@kemenq.go.id, serta situs resmi BKF pada alamat fiskal.kemenq.go.id. Selama masa pandemi, BKF sebagai think tank unit di Kementerian Keuangan secara aktif melakukan kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi atas kinerja perekonomian nasional terkini, serta ikut merekomendasikan dan merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional. BKF juga menjadi satu-satunya unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang menangani isu perubahan iklim, yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama internasional dan perumusan kebijakan fiskal terkait pembiayaan perubahan iklim. Salah satunya adalah perumusan inisiatif Green Sukuk yang memenangkan Kementerian Keuangan penghargaan Climate Bonds Awards pada tahun 2021. Ya oke, kita berikan tepuk tangan ya. Bagus sekali videonya ya. Saya rasa Sidi, Carol, dan juga tadi Faiza ya. Faiza mungkin udah siap nih jadi calon-calon peneliti dan calon-calon pemimpin di BKF kalau ngelihat tadi apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa BKF itu adalah think tank unik. Ya, kalau kita bicara think tank itu adalah tukang mikir. Pastinya orang yang berpikir mengenai sesuatu yang terjadi di organisasinya, ya kan? Nah, kalau begitu apa sih tadi diulang kembali fungsi dari BKF itu secara lebih lugas? Silakan. Silakan, masih mute itu, Sidi? Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, silakan. BKF ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehubungan dengan tugas ini, BKF menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama itu ada penyusunan kebijakan teknis, rencana program analisis, dan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Ya, artinya kalau misalnya dibaca gitu ya, Sidi, dari A sampai F ini, fungsinya dia utamanya gitu ya, adalah apa? Ini Pak, fungsi utamanya itu untuk menyusun kebijakan berdasarkan penelitian yang dia lakukan. BKF ini salah satu prinsipnya itu adalah research and evidence based. Nah, dari research dan evidence yang didapatkan itu, maka nanti BKF membuat rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan, Pak. Ya, jadi kalau fungsi A dan fungsi B itu pasti jelas ya tadi bahwa dia adalah seorang perumus ataupun pembuat rekomendasi kebijakan. Jadi terkait dengan fiskal, makro itu semuanya yang bikin adalah BKF. Dia melakukan analisis, evidence based, riset, kemudian dia memberikan rekomendasinya kepada Menteri Keuangan. Di samping itu dia juga punya fungsi yang C, yaitu melaksanakan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Kita belum dapat ya dari beberapa unit
eselon 1 yang ngerjain luar negeri itu siapa? Nah, yang ngerjain luar negeri ini kalian tahu bahwa kerjasama ekonomi dan keuangan internasional dilaksanakan oleh BKF. Nah, kemudian yang D, itu dia juga setelah melakukan rekomendasi, dia juga melakukan pemantauan dan evaluasi maupun monitoring kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kebijakannya tuh udah benar belum sih? Itu dipantau dan evaluasi. Misalnya teks amnesti udah dilaksanakan nih sama DJP. Nah, itu udah kita pantau kemudian dievaluasi sama BKF. Ini bagaimana sih hasilnya, baru kemudian menghasilkan rekomendasi selanjutnya. Itu. Nah, untuk menjalankannya tadi sudah disampaikan bahwa dia punya 7 unit eselon 2, 1 sekretariat dan 6 pusat. Ya, pusat PKF. Namanya itu adalah dia pakai namanya adalah nomenklatur adalah pusat. Jadi pusat kebijakan ini dari dari B sampai E itu adalah berkaitan dengan fiskal, ya, pendapatan negara, APBN, ekonomi makro, dan juga sektor keuangan. Nah, tapi kalau untuk F dan G, kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral, serta pusat kebijakan regional dan bilateral, ini berkaitan dengan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Dibuktikan dengan fungsinya. Kita mau lihat organisasinya ya. Kalau untuk, nah ini dia. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, dari namanya tadi kan ada climate change ya, ada climate change dan juga multilateral. Jadi pusat ini itu bertugas untuk melaksanakan dan juga melakukan evaluasi kebijakan serta analisis berkaitan dengan terlibatnya Indonesia dalam forum G20, kemudian organisasi multilateral serta OECD, ya, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi PKPIM ini tugasnya adalah untuk melakukan kerjasama ekonomi dan keuangan pada forum-forum yang levelnya ada multilateral, ya, G20, kemudian OECD. Kalau dia masuknya ke PKRB, ya, regional dan bilateral, dari namanya ini sudah jelas bahwa dia melakukan kerjasama ekonomi dan keuangan pada level Southeast Asia, ya, bilateral ini ASEAN, ataupun regional, interregional, ya, misalnya antara regional Indonesia dengan Asia Pasifik misalnya kan, dan juga bilateral, misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, dan kerjasama perdagangan yang dilakukan. Jadi PKRB ini melakukan fungsi tersebut. Nah, empat pusat yang lain sesuai dengan namanya tadi yang sudah saya sampaikan, dia melakukan analisis dan juga proyeksi perumusan rekomendasi kebijakan pada bidang-bidang sektor ekonomi makro. Jadi APBN, kemudian juga ekonomi makro khusus, dan juga pendapatan negara yang tentunya berkaitan dengan penerimaan pajak dan cukai yang berkaitan dengan subjek, objek, dan tarifnya. Kira-kira seperti itu. Jadi fun fact-nya juga untuk BKF ini adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang paling cepat dalam rangka di layering. Jadi mereka itu hampir sudah tidak ada lagi eselon 4 dan eselon 3, semuanya menjadi fungsional analis di BKF. Jadi buat teman-teman yang suka riset, tentunya BKF ini adalah tempat yang sangat pas ya, karena rekomendasi ataupun hasil pemikiran kalian yang tadinya berdasarkan evidence based tadi itu dapat sangat berguna bagi kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan. Nah, fun fact yang kedua adalah seorang kepala BKF itu itu kan dilakukan oleh proses pemilihan atau seleksi dan dapat diapu atau dijabati oleh orang yang bukan berasal dari PNS. Jadi Pak Febrio tadi itu adalah bukan PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia adalah kepala badan, karena badan tadi memang khusus, jadi memang dia bukan seorang PNS, lalu seleksi. Dia adalah seorang dosen di FEB Universitas Indonesia. Seperti itu. Dipahami, teman-teman? Itu BKF. Sekilas ada pertanyaan berkaitan dengan BKF, kalau ada yang mau tanya? Cukup BKF? Jelas ya? Gampang dan sangat mudah untuk dipelajari. Kita lanjut ke BPPK. Silakan, BPPK.
Negara yang maju adalah negara yang memiliki dua hal ini. Pertama, birokrasi yang hebat, dan yang kedua, memiliki kemampuan untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kementerian Keuangan adalah salah satu pilar negara yang memiliki peranan luar biasa penting, yaitu mengelola segala hal terkait keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengelola keuangan negara dengan talent terbaik yang memiliki kompetensi, profesionalisme, keahlian, kepribadian, pemimpinan karakter, kejujuran, integritas, dan komitmen. Politeknik Keuangan Negara STAN adalah salah satu perwujudan dari Kementerian Keuangan untuk menciptakan mahasiswa yang kompeten dalam bidang keuangan negara. Tapi, tahukah kamu di balik PKN STAN yang eksis? Ada satu badan yang sangat luar biasa, hadir sebagai unit eselon 1 yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM pengelola keuangan negara sejak tahun 1975. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan wujudkan impian Indonesia. Sesuai dengan namanya, Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau biasa disebut BPPK memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, di antaranya yaitu dan sertifikasi kompetensi di bidang negara, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Badan di bawah Menteri Keuangan dipimpin oleh kepala badan dan memiliki struktur organisasi berikut ini. Menunjang kegiatan. Tahun 2015, strategi Kemenkeu Corporate University diperkenalkan untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Bulan yang dimilikinya yaitu Knowledge Management, Modern E-Learning, dan Kemenkeu Learning Center. Pengembangan kompetensi SDM-nya, BPPK bahkan memiliki politekniknya sendiri, yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN. BPPK dalam melaksanakan tugas BPPK hadir dengan terobosan baru yang membuat kita bisa belajar di KLC Mobile dari HP dan bisa sambil rebahan. Mulai tahun ini, untuk gamification dalam KLC yang diharapkan dapat membantu menumbuhkan budaya belajar pegawai Kementerian Keuangan. Bukan? BPPK belajar tanpa batas. Ya, oke, kita berikan tepuk tangan ya untuk BPPK ya, yang menjadi salah satu unit ya, unit yang sangat menurut saya punya misi yang sangat nobel ya. Sangat nobel walaupun sampai saat ini saya tidak berada di PKN STAN secara struktur organisasi karena masih di Direktorat Jenderal yang lain, tetapi hati saya dan fungsi saya juga melaksanakan bagian dari BPPK yang fungsinya adalah tentu saja tadi apa fungsinya kelompok penyaji tugas utama dari BPPK, yaitu melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Nah, saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa unit eselon 1 itu boleh punya badan-badan pendukung dia sebagai unit pendukung. Nah, Kementerian Keuangan punya BKF dan juga BPPK.
gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk BPPK struktur organisasinya saja, dia punya tadi berapa? Sama ya, seperti BKF, dia punya 7 eselon 2, 1 sekretariat dan 6 pusat, ya kan? Nah, apa saja pusat-pusatnya? Silakan. Izin menjawab, Pak. Untuk pusatnya, pusdiklatnya ada pusdiklat SDM, kemudian pusdiklat pelatihan anggaran dan pembendaharaan, pajak, bea dan cukai, pelatihan kekayaan negara dan perlindungan keuangan, dan keuangan umum. Iya, nah kalau dilihat dari struktur organisasinya ini, teman-teman, jelas sekali bahwa unit eselon 2 yang terbentuk dari sisi organisasinya itu sangat relate atau langsung berkaitan dengan pegawai pada unit eselon 1 lain yang berhubungan atau dilatih pendidikan dan pelatihannya oleh pusdiklat tersebut. Jadi misalnya dia kan punya pusdiklat AP. Nah, ini pasti untuk teman-teman yang ada di DJA, kemudian teman yang ada di DJ perbendaharaan, ya kan? Kemudian pusdiklat pajak sudah pasti puspa itu untuk pegawai yang hampir sebagian besar dari untuk melatih ya pendidikan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, kemudian pusdiklat BC itu untuk pegawai bea cukai, kemudian pusdiklat KN dan PK. Nah, ini yang ada di STAN ya, pusdiklat KNPK ini ada di STAN, itu untuk pegawai dari Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Yang terakhir ada pusdiklat Keuangan Umum. Nah, ini untuk pegawai-pegawai yang ada di Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal ya, yang tidak secara khusus ada pada pusdiklat-pusdiklat tersebut. Kemudian ada juga pusdiklat PPSDM untuk khusus untuk mengenai pengembangan sumber daya manusia ya, khusus dia secara general untuk pengembangan human capital. Nah, kemudian di BPPK sendiri dia punya beberapa hal yang menarik. Salah satunya dia punya PKN STAN. Nah, PKN STAN sendiri itu adalah merupakan BLU yang tadi saya sampaikan bahwa dia artinya memiliki misi khusus. Apa misi khusus dari PKN STAN itu, kelompok penyaji? Menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang keuangan negara. Iya, menyelenggarakan pendidikan yang bukan pada level pegawainya, tapi dia memiliki pendidikan vokasi. Artinya pada level diploma ataupun teman-teman yang tamatan SMA, ya kan? Secara teknik, akademik, ya, sebenarnya PKN STAN itu dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Ini yang menjadikannya berbeda dengan waktu Anda kuliah. Saat ini Anda kuliah dengan waktu saya kuliah. Karena waktu saya kuliah namanya itu adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, pembinaan teknis akademiknya pun dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Itu bedanya, ya. Nah, PKN STAN ini dia berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BPPK. Struktur organisasinya sudah dibuat dan didesain sedemikian rupa untuk menunjang fungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan. Dari mulai ada direktur, wakil direkturnya ada 3 ya. Kemudian ada senat, ada dewan pertimbangan, SPM, sampai ke kelompok jabatan fungsional. Jadi memang secara PMK, secara organisasi STAN itu sudah sangat terstruktur dengan baik dan meniru ataupun menduplikasi BLU pendidikan pada umumnya. Ya, jadi punya bagian-bagian administrasi akademik dan juga kemahasiswaan. Gitu ya untuk PKN STAN. Kemudian untuk UPT-nya. Nah, kalau kita di BPPK itu ada UPT. Nah, UPT-nya itu apa saja, Bapak Penyaji? Unit pelaksana teknisnya. Jadi kalau tadi ada pusdiklatnya, ya kan? Kan itu nggak bisa semuanya. Dia pasti memerlukan balai-balai diklat ataupun bandiklat ya. Bandiklat ini adalah UPT ya kan, yang dipimpin oleh kepala balai, ya levelnya eselon 3 ini ya, bertanggung jawab kepada BPPK. Jadi dia melakukan pendidikan pada wilayah-wilayah tertentu. Jadi misalnya kalau kalian lihat ini ya, nah teman-teman yang ada di Manado sana itu dia bisa
melakukan ataupun mendapatkan pelatihan di Pusdiklat yang ada di Jakarta, Pusdiklat yang ada di pusat, ataupun melalui BDK-nya, UPT-nya, yaitu BDK Manado. Oh, nggak salah ada 11 ya BDK, dari Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Jogja, Malang, Denpasar, ini Balai Diklat Kepemimpinan. Ini untuk calon-calon pejabat dan pemimpin, dia punya Balai Diklat sendiri. BDK Kepemimpinan ini ada di Magelang. Ya, kemudian ada BDK Medan, BDK Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Kira-kira seperti itu. Ini adalah UPT-nya. Dipahami teman-teman, untuk BPPK cukup besar ya BPPK ini, karena dia punya banyak juga teknis dan ada juga PKN STAN, tuh banyak pegawai PKN STAN. Ya, ada pertanyaan berkaitan dengan BPPK? Pegawainya 1.300. Nah, kalau untuk dosen, sebagian menjadi dosen. Jadi kalau dia sudah struktural menjadi dosen, fungsional dosen, maka dia itu langsung nempel menjadi pegawai BPPK. Tapi kalau atau dosen tidak, tapi ya, itu menginduk tetap struktur organisasi saya ada pada Direktur Jenderal asal saya. Gitu. Jadi kalau di STAN itu ada dosen yang memang dia sudah jadi fungsional dosen. Ya kan? Ada juga yang masih menjadi ataupun dosen sifatnya dia masih menginduk ya. Nah, kemudian ada juga dosen yang berasal dari umum, ya tidak merupakan pegawai ataupun pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Itu ada saja. Ada, karena memang kebutuhan dan juga mata kuliah yang diampu tidak dapat diberikan oleh pegawai ataupun dosen yang ada di PKN STAN. Cukup BPPK, silakan ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ada yang berminat menjadi dosen? Ya, jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau misalnya seperti saya sudah pegawai ini juga sudah dosen. Anda bisa menghitung nih. Oh ya, berapa sih kekayaannya Pak Reza gitu ya. Bukan itu ya maksudnya ya. Tapi maksudnya adalah panggilan hati. Nah, nanti saya mau bahas terkait dengan materi yang tadi saya berikan sebelum kelas ya. Oke, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan BPPK, kita lanjut ke DJBC terakhir. Silakan Bea Cukai. Yang suka belanja impor pasti udah sering banget kan dengar kata-kata bea dan cukai. Tapi apa sih sebenarnya bea cukai itu? Tugas pun langsung memeriksa barang luar penumpang tersebut, dan benar saja tugas kami mendapati sebuah box barang branded namun kosong, dan ternyata box itu merupakan sebuah box sepatu yang sedang digunakan oleh penumpang tersebut. Bea yang artinya pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor maupun diimpor, dan cukai yang artinya pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang-barang dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Tiap aktivitas impor dan ekspor bakal diawasin sama DJBC. Nah, DJBC itu adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Dari sisi kelembagaan, DJBC dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang setara dengan unit Eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan cukai, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, kemudian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan 10 Direktorat sebagai berikut. Sekretariat Direktorat Jenderal bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Teknis Kepabeanan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor. Direktorat Fasilitas Kepabeanan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang fasilitas kepabeanan. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang cukai. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga bertugas merumuskan, melaksanakan, melakukan harmonisasi dan evaluasi, serta memberikan bimbingan teknis kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kerjasama internasional. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, urusan banding, pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaksanaan di bidang teknologi informasi. Direktorat Kepatuhan Internal bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penegakan kepatuhan internal. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan cukai. Direktorat Penindakan dan Penyidikan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis bertugas menyiapkan penyusunan rencana strategis, perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi. Bea Cukai makin baik. Ya, oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir ya, Bea Cukai. Silakan kalau gitu saya mau tanya Agnes deh, karena tadi suaranya yang paling khas tuh Agnes ya. Nes, kamu kalau ngelihat ABCD itu gimana? Yang ya gitu, Pak. Emang tahu ABCD apa? Abang Bea Cukai. Abang Bea Cukai, Dek, ya gitu. Apa kesan kamu kalau ngelihat pegawai BC? Kayak keren gitu, Pak. Kerjaannya kayak set gitu. Set itu apa? Ya maksudnya ya oke, keren ya, keren, gagah gitu ya. Walaupun nggak semua pegawai BC itu laki-laki ya. Ada juga ya perempuan yang pegawai bea cukai, tentunya banyak ya. Dan terus apa tadi fungsinya dia? Ini bea cukai ini agak banyak nih. Pegawainya kan banyak nih, nomor 2 terbanyak setelah DJP ya kan. Kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 16.000 apa 15.000? 16.000 ya. Saat ini 16.000 pegawai bea cukai. Nah, itu dia coba deh kamu bisa bagi organisasinya. Kalau untuk Kanwil level Kanwil. Direktorat Jenderal Bea Cukai terdapat 20 kantor wilayah, 3 kantor pelayanan utama, 3 tenaga pengkaji, dan 11 direktorat dan sekretariat. Di level Kanwil. Kanwilnya kan 20. Tugasnya? Iya, Pak. Iya, Kanwilnya kan 20 kan. Terus? Kan sering bingung nggak? Mana KPU, mana iya. Kanwil, mana KPPBC? Baik, Pak. Izin melanjutkan. Kantor wilayah terdiri atas kantor wilayah dan kantor wilayah khusus. Kalau kantor wilayah itu terdiri atas bagian umum, bagian kepabeanan dan cukai, bidang fasilitas kepabeanan dan cukai, bidang penindakan dan penyidikan, bidang kepatuhan internal, dan kelompok jabatan fungsional. Kalau kantor wilayah khusus terdiri atas bagian umum, bagian kepabeanan dan cukai, bidang penindakan dan sarana operasi, bidang penyidikan dan barang hasil penindakan, bidang kepatuhan internal, dan kelompok jabatan fungsional. Oke, satu-satu ya, terus ya. Pertama Kanwil, teman-teman ya. Levelnya dia vertikal itu ada Kanwil DJBC. Kanwil DJBC dipisahin lagi sama mereka. Ada Kanwil biasa, ada Kanwil
kanwil khusus, ya kan? Kanwil biasa dengan kanwil khusus bedanya pada struktur organisasinya. Dari namanya saja kita bisa lihat. Yang C, ya. Kalau yang biasa dia punya namanya fasilitas kepabeanan dan cukai. Ini umum. Tapi kalau kanwil khusus dia namanya adalah bidang penindakan dan sarana operasi. Karena biasanya nanti kita akan bahas UPT-nya ya. UPT-nya itu ngelekat pada kanwil khusus. Ya, makanya ada sarana operasi. Kemudian bidang yang selanjutnya, kalau di kanwil biasa ada penindakan dan penyidikan, tapi kalau kanwil khusus dia ada penyidikan dan barang hasil penindakan. Itu dikelola oleh kanwil khusus. Ini bedanya ya, kanwil dan kanwil khusus dari sisi organisasi. Nah, kemudian KPU, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Ini levelnya adalah eselon berapa, Agnes? Eselon 2. Ya, eselon 2. Dia setara dengan kanwil. Tipenya, nah ini. KPU itu, teman-teman, BC itu KPU-nya dia pakai tipe nomenklatur. Makanya tadi saya bilang ABCD, karena memang dia punya jenis KPU-nya, namanya adalah tipe A, tipe B, dan tipe C. Disesuaikan dengan apa? Kelompok penyaji. Struktur organisasinya. Gimana? Saya nggak dengar. Dari struktur organisasinya, 3 tipe kantor pelayanan utama itu berbeda. Iya, kenapa? Apa yang bikin beda kalau struktur? Mungkin dari tugasnya berbeda, makanya struktur organisasinya juga berbeda. Masa sih? Coba dicari lagi. Coba jangan asal bunyi gitu, Kartika. Dia tuh bukan berdasarkan fungsinya. Fungsinya pasti sama dong, ABC itu. Apa izin menambahkan? Ya. Kalau yang saya lihat kemarin, kalau KPU Bea Cukai yang tipe A itu tuh ada bidang keberatannya. Tapi kalau yang KPU Bea Cukai yang tipe B itu nggak ada bidang keberatannya. Jadi perbedaannya tuh ada di bagian-bagiannya, Pak, bagian struktur organisasi. Tetapi yang paling besar yang dimaksudkan kenapa dia menjadi tipe A, tipe B, dan tipe C adalah mengenai lokasi dan target penerimaannya. Jadi kalau yang A itu pasti yang paling besar. Kemudian B dan C. Ini nanti kalian bisa saya kasih websitenya ya. Anda bisa lihat kenapa dia B, kenapa dia C dari lokasinya. Ya, banyak sekali ini. Jadi fungsinya yang pertama KPU atau level eselon 2 itu dia terbaginya berdasarkan dengan target penerimaannya. Jadi kalau misalnya KPU A, misalnya itu adalah KPU di Tanjung Priuk, itu adalah KPU tipe A. Karena memang KPU Tanjung Priuk saja itu pegawainya ada kurang lebih 1.000 orang untuk mengawasi arus lalu lintas di Tanjung Priuk. Itu ya, oke, itu KPU. Kemudian turun ke selanjutnya kelompok penyaji. KPU selanjutnya adalah apa? KPPBC. Kalau ini nggak usah bingung, ini levelnya adalah seperti KPP. Tetapi dia kembali berbeda karena makin bingung di sini. Anda akan menemui KPPBC tipe Madya Pabean, KPPBC tipe Madya khusus cukai, kemudian ada KPP Madya Pabean A, Madya Pabean B, dan Madya Pabean C. Ya, nanti kalian bisa lihat kalau cukai itu adalah khusus KPP BC yang dominasi realisasi target penerimaannya itu ada pada sektor cukai. Jadi misalnya kamu lihat di Kediri sekarang, kamu buka deh kalau misal di Kediri, itu kamu akan nemuin namanya KPBC cukai, tipe Madya Cukai Kediri, bukan tipe Madya Pabean. Nah, kemudian Pabean A, Pabean B, Pabean C juga disesuaikan dengan level penerimaannya. Kalau yang A, tipe Madya Pabean ini rata-rata dia bukan A, bukan B, bukan C, dia rata-rata itu ada pada
pelabuhan. Jadi misalnya ada KPPBC Cipemadya Pabean Tanjung Emas misalnya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi secara sekilas ini KPP levelnya dia ada 5. Jadi perbedaannya ada pada fungsi dan targetnya. Dipahami ya teman-teman ya? Oke, kemudian dia punya, kalau di KPP itu ada KP2KP, nah dia punya kantor bantu juga. Kantor bantu pelayanan bea cukai dan pos pengawasan. Nah ini sama. Ya, jadi kalau misalnya kantor bantu, dia levelnya itu bentuknya kantor. Ya, di bawah KPPBC. Ya, tapi kalau pos, dia bentuknya pos aja. Gitu. Ini utamanya misalnya ada di di perbatasan-perbatasan negara. Pos-pos untuk pengawasan bea dan cukai. Ya, kemudian UPT-nya apa saja? Kelompok penyaji. UPT dia ada 2. Ya, yang pertama namanya adalah PSO, Pangkalan Sarana Operasi. Video yang kalian lihat tadi itu ada di PSO, ya, Pangkalan Sarana Operasi ini adalah UPT ya, di bawah Dirjen Bea Cukai tentunya ya, yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Ya, dia khususnya adalah pengoperasian dan perawatan sarana operasi. PSO ini apa sih? Misalnya kapal-kapal bea cukai itu ada di pangkalan sarana operasi bea cukai. Ya, kemudian yang kedua jenisnya di bea cukai itu UPT-nya ada yang namanya Balai Laboratorium. Jadi untuk meneliti jenis barang, untuk melihat kembali, merevisi, misalnya dia bilang ini bukan alkohol atau ini bukan bulu ayam. Ini misalnya adalah bulu angsa. Nah, misalnya untuk membuktikannya, barang-barang tersebut diteliti kembali di Balai Laboratorium. Ya, Balai Laboratorium ini juga adalah UPT yang ada di bawah Dirjen Bea dan Cukai. Dipahami ya, teman-teman? Iya, kalau anjing, K9 itu ada di kantor pusat. Ya, anjing itu dia bukan UPT, tapi dia di bawah salah satu direktorat yang ada di Bea Cukai. Ya, jadi dia tidak UPT sendiri, tapi membawahi atau di dalamnya ada pegawainya, tanda kutip pegawainya adalah anjing-anjing pelacak. Banyak tuh anjing-anjing K9-nya Bea Cukai. Ya, dan ada setiap yang faktanya adalah setiap K9 itu, setiap anjing K9 itu ada satu kita sebutnya guard-nya, ada satu penjaganya. Nah, penjaganya itu pegawai Bea Cukai. Jadi satu anjing itu dia punya pegawainya gitu. Nah, kalau Anda tertarik, suka dengan binatang dan pengen jadi orang yang kerjanya itu ya nemenin anjing K9, ya anjing K9 ini bukan anjing biasa ya. Teman-temannya anjingnya mahal banget ya, itu harganya setara mobil satu anjing itu. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Silakan teman-teman. Cukup atau gimana? Saya mau nanya aja deh kalau gitu ke Ana. Ada Ana nggak? Ana. Ya, mau dipanggil nyaut dong. Kamu jadi kalau misalnya setelah kamu mempelajari kita belajar 10 unit eselon 1 Kementerian Keuangan ini, kamu pengennya jadinya kemana? Udah punya gambaran belum? Ke DJP, Pak. Oh, tetap DJP. Padahal belum dipelajari DJP. Kenapa? Nggak apa, Pak. Pengen aja. Oh, pengen aja. Gitu ya. Kalau misalnya nggak boleh, DJP itu udah tutup loh. Minus growth kebanyakan pegawainya. Itu kurang tahu, Pak. Kurang tahu, berarti kamu nggak belajar dong. Rizky, saya tanya Rizky. Ya, Pak. Rizky, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan yang sama. DJP juga, Pak. Hah? Ya, maksudnya kalau DJP enggak? Oh, kalau gitu tidak, kementerian lain mungkin, Pak. Nggak mau di unit eselon 1 yang lain tadi ya? Oh, unit eselon 1 DJPPR. Oh, DJPPR. Kenapa alasannya? Karena kemarin pas kebetulan ngebahas juga, Pak.
dan saya tertarik dengan tugasnya juga terkait pembiayaan negara. Gitu ya. Oke, Robert? Ada suaranya, Robert. Kalau Ahmad? Ya Pak, Ya, pertanyaan yang sama. kalau saya Pak di Ijen Pak, Ijen Di kalau Ijen. bukan di rasanya Tes, halo. Ya, Robert. Kenapa? Oh, maaf Pak, tadi belum bisa Pak mic-nya Pak. Iya. Iya, silakan dijawab pertanyaan saya. Kalau saya pengen di DJBC Pak. DJBC. Kenapa? Kayak tadi saya lihat Ana gitu ya, boleh ya kalian misalnya tetap punya mimpi buat pengen ke DJP, it's okay, dan itu nggak apa-apa banget gitu ya. Coba kalau misalnya memang kalian harus dihadapkan pada pilihan lain gitu ya, teman-teman tuh udah mulai bisa berpikir. Jadi maksudnya adalah selain kalian memahami organisasi dan tata kerja unit salah satu Kementerian Keuangan selain DJP yang kita maksudkan adalah supaya Anda mendapatkan gambaran bahwa Kementerian Keuangan itu bukan hanya DJP. Teman-teman, fungsi-fungsi utama Kementerian Keuangan itu banyak dilakukan oleh unit-unit eselon 1 yang lain. Nah, semakin ke sini, saya bisa sampaikan sebagai pegawai Kementerian Keuangan, itu Menteri Keuangan utamanya itu sangat fokus pada satu program yang disebut dengan Kemenkuan. Jadi tidak boleh ada silo-silo, tidak boleh ada eksklusivitas di antar unit eselon 1. Nggak boleh yang ganteng tuh BC sendiri, nggak boleh yang kaya tuh DJP sendiri, nggak boleh yang sok pinter tuh BKF sendiri. Ya, jadi memang Kemenkuan ini diajang bahwa kita tuh kerja sama-sama buat satu kementerian. Jadi nggak ada silo-silo itu, nggak ada yang namanya anak bungsu, kayak DJPK tadi, ada DJPPR yang kecil-kecil tadi, itu fungsinya saya bilang tadi, fungsinya sama besarnya dengan fungsi-fungsi yang ada lain di Kementerian Keuangan. Termasuk di level BPPK, di levelnya seorang BKF, itu juga fungsinya sangat besar. Dipahami ya, teman-teman ya? Itu. Nah, berkaitan dengan ini, teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa mengenai sebentar ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan tadi ya, yang tadi dosen-dosen yang saya bacakan. Di antara video yang tadi tulisan saya berikan, itu ada salah satu dosen yang saya sempat mendapatkan pengajaran dari beliau, yaitu Dr. Richard Edi Tampu Bolon. Mungkin kalian sebelum masuk STAN, sebenarnya dulu pernah dengar nggak sih kayak ada dosen-dosen killer di STAN gitu ya, yang kayaknya kamu nggak boleh pakai baju yang warnanya hijau. Kalau Pak Richard itu pasti nggak boleh pakai baju warna hijau, saya nggak boleh berisik, dan it happens, dan itu benar-benar saya sempat mengalami kejadian tersebut. Nah, sementara dua dosen yang diceritakan di tulisan tersebut saya belum pernah mendapatkan pengajaran dari beliau, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini ada isu, terutama khususnya di D3 pajak ya, berkaitan dengan KTTA-nya, bahwa mungkin biasa ya, mahasiswa tuh biasa komplain, biasa apa. Cuma ini level luar biasanya adalah masalah ada dosen yang didiskreditkan karena meminta adanya sebuah kewajiban untuk membaca jurnal. Kalian pernah nggak sih dapat dosen pembimbing ataupun dosen penilai yang meminta Anda membaca jurnal gitu ya, dan dalam rangka itu gitu memang ada perdebatan di sana, dan ini menjadi panjang. Mudah-mudahan itu bukan mahasiswa saya. Kalau saya lihat namanya sih memang ada mahasiswa di kelas ini, tapi mudah-mudahan bukan mahasiswa itu yang mengadukan dosen tersebut
sampai menjadi panjang gitu ya. Jadi maksud saya adalah sebagai mahasiswa tingkat akhir kalian tuh pasti punya mental ya, mental sebagai seorang ASN, dan tadi yang saya sudah sampaikan bahwa STAN itu memiliki special mission untuk mendidik tidak hanya kemampuan akademis tapi kemampuan karakter kalian ya. Jadi jadilah pribadi yang tangguh ya teman-teman, jadilah pribadi yang tidak mudah menyerah, jadilah pribadi yang tidak mudah mengeluh gitu ya. Jadi tidak sedikit-sedikit itu langsung kalian memprotes gitu ya. Dan memang ini panjang, dan saya nggak tahu apakah nanti mahasiswa tersebut akhirnya akan dikeluarkan, termasuk juga adanya dugaan plagiarisme ini juga sering saya sampaikan. Mungkin nggak ada di sini yang bimbingannya sama saya. Jangan plagiat gitu loh. Nulis tuh beneran ya, maksudnya untuk level kalian, nulis aja gitu loh. Nggak usah yang bagus-bagus amat, tapi please jangan nyontek gitu loh. Nah, plagiarisme ini muncul lagi di tahun ini. Dan ini di anak-anak pajak muncul lagi plagiarisme gitu ya. Kalian boleh gitu ya ngelihat contoh KTTA senior kalian. Bahkan saya nggak masalah kalau misalnya kalian tuh cuma ngubah jenisnya saja. Misalnya judulnya tinjauan atas pemenuhan apa, ataupun tinjauan kepatuhan, tinjauan pendaftaran gitu pada KPP. Cuma ngubah KPP-nya, cuma ngubah data tahunnya saja. It's okay gitu loh, tapi jangan plagiat gitu loh. Jangan bab 2 itu, misalnya kalau kalian bahas bab 2 tuh pasti Adam Smith aja, pasti tentang pajak aja, iya nggak sih? Gitu loh. Jadi menurut saya kalian punya punya kecerdasan akademik dan kecerdasan emosional untuk bisa wise sama diri kalian. Gitu loh. Jadi ini saya nggak, mudah-mudahan ini nggak nyampe isunya sampai ke atas ya, sampai mempengaruhi penempatan kalian atau seperti apa. Tapi saya harap Anda sebagai mahasiswa tuh punya tanggung jawab untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak usah mengeluh, do it your best gitu ya, dan lakukan yang terbaik, karena sayang sekali kalau sampai jadi masalah. Misalnya ada dosen yang mewajibkan kalian membaca 10 jurnal, ya baca saja. Memang tiap dosen itu punya kewenangannya gitu loh. Dan ini tuh sangat jauh berbeda dari zaman dulu. Ada dosen yang tadi saya berikan tulisannya itu sangat jauh lebih menyeramkan, karena memang ada nilai adiluhung sebuah pegawai Kementerian Keuangan. Jadi jangan jauh-jauh pengen jadi pegawai DJP kalau kalian jadi mahasiswa STAN aja nggak becus. Kalau kalian jadi pegawai STAN aja tuh nggak bisa paham bahwa setiap dosen itu berwenang untuk, itu namanya seorang pengampuh, teman-teman. Dia tidak hanya mengampuh akademis, tapi dia mengampuh karakter kalian. Paham ya maksudnya? Mudah-mudahan itu nggak terjadi di kelas ini, dan saya harap kalian, ini hanya untuk memberikan kalian ya, saya ingin mahasiswa yang saya ampuh tuh benar-benar jadi pribadi yang siap, yang benar-benar jadi future leaders, yang benar-benar jadi ini loh, pegawai abdi negara yang kita pengen kerja di Kementerian Keuangan, mental, karakter, dan kapasitasnya tuh seperti ini. Gitu loh. Selain daripada itu, artinya dia tidak pantas ada di Kementerian Keuangan. Saya rasa itu ya, saya titip betul itu teman-teman, kalau menghadapi KTTA kalian, walaupun memang sudah terjadi, tapi mudah-mudahan itu bukan mahasiswa saya, tapi saya tadi sekilas lihat, karena dosennya memang cukup vokal ya, jadi memang saya lihat ada beberapa mahasiswa di kelas ini ya, 1 atau 2, tapi mudah-mudahan bukan kalian yang menjadi subjek yang nanti akan diteruskan, gitu ya, dan mudah-mudahan yang lainnya semuanya aman-aman saja untuk nilai kalian. Saya rasa itu ya, teman-teman, yang bisa saya berikan untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak.